Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berharap program vaksinasi pertama yang dilakukan di Grab Vaksin Center Bali Nusa Dua Convention Center untuk pelaku parekraf dapat mempercepat pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Hal tersebut disampaikan Menparekraf Sandiaga dalam press conference vaksinasi secara virtual di Jakarta. Vaksinasi ini dilakukan atas kerjasama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Kementerian Kesehatan, menggandeng Grab dan Good Doctor sebagai mitra sektor swasta pertama yang melaksanakan program vaksinasi dengan layanan drive-thru dan walk-in. Pelaku parekraf di Bali menjadi prioritas penerima vaksin karena Provinsi Bali merupakan salah satu tulang punggung pariwisata Indonesia yang merasakan dampak signifikan akibat pandemi. Di tahun 2020 kuartal keempat, pertumbuhan ekonomi Bali mengalami kontraksi dengan minus 12%. Peluncuran vaksinasi pertama bagi pelaku parekraf ini diresmikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang disaksikan langsung oleh Sekretaris Kemenparekraf Wayan Giri Anyani, Gubernur Provinsi Bali Iwayan Koster, Wakil Gubernur Provinsi Bali Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Presiden of Grab Indonesia Rizky Kramadibrata, Managing Director Grab Indonesia Neneng Gunadi, serta Managing Director Good Doctor Technology Indonesia Danu Wicaksana. Kita senang banget hari ini bahwa harapan yang sempat kami sampaikan sebelumnya sudah langsung bisa diwujudkan, direalisasikan. Gagasan vaksinasi para pekerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali dan di seluruh Indonesia hari ini oleh Bapak Menteri Kesehatan akan diinisiasi. Dan ini hadir karena kolaborasi yang inspiratif melibatkan dunia usaha, pihak bersama kita siap, hashtag sukseskan vaksinasi dari kita versus corona, hasil kolaborasi bareng dengan teman-teman dari Grab, juga dari dunia usaha, Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi Bali, Kemenparekraf, kemarin ada Good Doctors, juga kita ingin bahwa 3.000 pekerja pariwisata yang hadir, yang mendapatkan vaksin hari ini di Grab Vaksin Center di Bali ini bisa memulai satu langkah yang kolosal dalam pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif. Ini sejarah kita melawan pandemi ini, bahwa kita percepat langkah untuk mengatasi wabah. Pariwisata Bali selalu menginspirasi seluruh dunia. Dan hari ini gerak cepat kita, gerak bersama kita, dan gercep, geber, dan gaspol untuk vaksinasi ini alhamdulillah bisa diwujudkan oleh Bapak Menteri Kesehatan. Menparekraf Sandiaga juga berpesan agar pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dan disiplin meskipun nantinya sudah divaksin. Selain itu, metode 3T yaitu testing, tracing, dan treatment juga harus dilakukan untuk menekan angka penularan COVID-19. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan pada tahap kedua vaksinasi ini diperuntukkan bagi masyarakat yang memang pekerjaannya mengharuskan mereka bertemu banyak orang, termasuk pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Vaksinasi tahap kedua ini ditargetkan selesai pada Juni 2021. Pada kesempatan yang sama, Managing Director Good Doctor Technology Indonesia Danu Wicaksana menceritakan pada awal pandemi banyak sekali yang menanyakan tentang apa itu COVID-19, bagaimana supaya bisa menghindar, apa yang harus dilakukan, hingga bagaimana cara memakai masker yang benar. Namun sekarang ini pertanyaannya telah berubah menjadi apakah aman untuk divaksinasi, kalau punya hipertensi bagaimana, kapan divaksinasi, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa animo masyarakat Indonesia dari seluruh provinsi itu sangat tinggi untuk menerima vaksin ini termasuk di Bali. Presiden Joko Widodo kembali meresmikan bendungan di daerah. Kali ini bendungan yang diresmikan adalah Bendungan Sindang Heula di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten. Mendampingi Presiden dalam agenda kunjungan kerja tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono. Turut hadir Gubernur Banten Wahidin Halim dan Direktur Utama PT PP Novela Arsyad. Presiden bersyukur pembangunan bendungan ini sesuai dengan target dan kini dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Alhamdulillah, pada hari ini Bendungan Sindang Heula yang dibangun tahun 2015 sudah selesai dan siap difungsikan. Yang pertama, bendungan ini akan meningkatkan produktivitas pertanian.
dengan kapasitas 9,3 juta meter kubik. Bendungan ini akan memberikan manfaat irigasi terhadap 1.280 hektar sawah yang ada di Serang dan pada umumnya di Provinsi Banten. Sehingga kita harapkan bendungan ini memberikan nilai tambah yang besar bagi para petani di Banten dalam menjamin ketersediaan air yang cukup, sehingga sekali lagi kita semakin produktif dan bisa menjaga ketahanan pangan, khususnya di Provinsi Banten. Yang kedua, Bendungan Sindang Haula ini juga menyediakan air baku bagi daerah-daerah industri yang berkembang di Kabupaten Serang, Kota Cilegon, dan bendungan ini mampu menyediakan air baku hingga 0,80 meter kubik per detik. Presiden menjelaskan kehadiran bendungan ini dapat mendongkrak produktivitas pertanian di wilayah Banten. Persawahan yang ada di Banten, khususnya di Serang, akan dapat pasokan air dari bendungan Sindang Haula. Dengan kapasitas 9,3 juta meter kubik, bendungan tersebut dapat mengoptimalkan irigasi terhadap 1.280 hektar sawah. Bukan hanya untuk irigasi, menurut Presiden bendungan ini juga dapat menyediakan air baku bagi industri yang sedang berkembang di Serang. Manfaat lainnya dari bendungan ini yakni dapat mengendalikan banjir. Sungai yang meluap seperti Sungai Ciujung dan Sungai Cidurian dapat direduksi hingga 50 meter kubik per detik. Selain itu, bendungan tersebut juga dapat difungsikan sebagai pembangkit listrik berkapasitas 0,40 MW. Presiden berharap fungsi ini dapat dimanfaatkan oleh Provinsi Banten untuk menghilangkan ketergantungan terhadap energi fosil. Untuk sektor pariwisata, juga terkena dampak positif dari kehadiran bendungan Sindang Haula ini. Di area bendungan dapat dijadikan lahan konservasi dan objek pariwisata. Usai memberikan sambutan, Presiden menekan tombol sirine sebagai tanda telah diresmikannya bendungan Sindang Haula di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten. Pemerintah Provinsi Jawa Barat serius dalam membangkitkan kembali sektor pariwisata di tengah pandemi COVID-19. Keseriusan itu ditunjukkan dengan diluncurkannya West Java Calendar of Event 2021 yang bertema Smiling West Java. Calendar of Event 2021 ini diluncurkan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di The Trans Luxury Hotel Kota Bandung. Terdapat 352 event berskala kabupaten atau kota, provinsi, dan nasional di Jawa Barat sepanjang 2021. Ridwan Kamil mengajak semua pihak untuk mendukung dan mensukseskan event yang masuk dalam Calendar of Event 2021 ini. Diharapkan ratusan event yang akan digelar tahun ini dapat memulihkan sektor pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi kreatif setelah terpuruk akibat pandemi COVID-19. Kang Emil memastikan event yang digelar akan menyesuaikan kondisi, yakni dilangsungkan dengan adaptasi kebiasaan baru dan memprioritaskan protokol kesehatan secara ketat. Oleh karena itu, kita berharap dan kita terbukti oleh sebuah kajian bahwa di masa depan Jawa Barat harus fokus pada pariwisata regional. Apa itu pariwisata regional? Pariwisata yang tidak terlalu mengandalkan pesawat terbang. Bisa naik mobil, bisa naik motor, kereta api, berbasis darat. Kang Emil optimistis event-event tersebut dapat menggairahkan kembali sektor pariwisata di Jawa Barat dan unsur terkait lainnya. Di mata wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara, Jawa Barat merupakan destinasi yang menarik. Keindahan destinasi di Jawa Barat menjadi magnet bagi wisatawan. Kang Emil menjelaskan tidak ada orang yang tidak senang saat berwisata. Karena itu sektor ini dapat dikatakan sebagai bisnis kebahagiaan. Di Jawa Barat dari desa hingga ke kota, memiliki destinasi unggulan yang dapat dinikmati semua lapisan wisatawan. Kondisi itu dapat menjadi faktor penggerak bagi para pelaku usaha pariwisata maupun ekonomi kreatif. Dalam acara peluncuran tersebut, pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat menjalin kerjasama dengan Perum Perhutani terkait pengelolaan dan penggunaan hutan lindung dan hutan produksi di Jawa Barat. Selain itu, Pemda Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat menjalin kerjasama dengan PT Shopee International Indonesia terkait pengembangan ekonomi kreatif di Jawa Barat. Theme song Smiling West Java yang menjadi lagu andalan West Java Calendar of Event pun akan mulai disosialisasikan di beberapa kanal. Tim Eljan Media melaporkan.